kita berhadiah dulu semoga Fatihah bagi yang Allah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dari Allah pada Fatihah. Yang kedua adalah para ulama, para aulia, para pendapat, para rasulullah SAW. Mudah-mudahan dijadikan kedua mereka dari manusia dan kita jadi berguna dari dapatkan dari satu kebutuhan dan berkah permohonan akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan ilmu yang barakah, mengamalkan ilmu dan menjauhkan diri dari segala macam kelarangan, sehingga kelak bersama para ulama terdahulu dan masuk ke dalam Firdaus sebagai ibadah. Yang terakhir buat arwah kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, dan usul dan mereka, kemudian seluruh muslimah, menjadikan kedua agama surga, kita berdoa juga dengan selalu sakit supaya diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun penyakitnya, baik itu penyakit non corona ataupun non corona, supaya diberikan kesehatan semua Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesulitan sudah diberikan kemudahan, yang musafir mencari rezeki, mendapat rezeki, kita berdoa dan akhirat diberikan keberkahan. Alhamdulillah syukur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salam sejahtera Rasulullah sayyidina Muhammad اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين اللهم افتح قلوبنا بالعافيه وللمؤمنين والمسلمين واجعلنا من اولاد الامين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه شفاء امين. وقد سئل ابو سعيد بن الاعرج رضي الله عنه عن الفناء فقال الفناء ان تبدو العظمه والجلال على العبد فتنسيه الدنيا والاخره والأحوال والدرجات والمقامات والأذكار تفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه وبناء عن الأشياء وعن فنائها للفناء لأنه يضيق بالترجيم عبده. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد سئل Abu Sa'id bin al-A'raj, dan sebelumnya telah ditanya Abu Sa'id bin al-A'raj radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, amil fana'i, tentang fana, tentang kebinasaan. Faqala, maka yang menjawab, al-fana'i, yang namanya fana itu an-tabdul azamatu wal jalal, bahwa nampak keagungan dan kebesaran alal abdi, atas seorang hamba, nampak keagungan dan kebesaran Allah atas seorang hamba, fatunsi, maka keagungan Allah Ta'ala itu menyebabkan dia lupa, melupakan akan dia dunia, akan dunia, wal akhirat, ada dia lupa akhirat, dia lupa juga akhirat.
wal ahwal dan keadaan-keadaan, wal darajat dan derajat-derajat dan wal maqamat dan semua makom-makom bintang dengan tajallinya keagungan Allah. Wal adhkar tufnihi, sedangkan zikir-zikir itu membinasakan akannya angkul syai'in, dari segala sesuatu, wa an-aqlihi, dan daripada akalnya, wa an-nafsihi, dan daripada dirinya sendiri. Wa balagu al-asya'i, wa balagu al-asya'i, dan binasanya daripada sesuatu kebinasaan, wa balagu al-fana'i, dan kebinasaan daripada kebinasaan. Li'annahu yaghliqu min ta'zibi akluhu, karena bahwasanya tenggelam dalam keagungan Allah itu akalnya tenggelam dalam keagungan Allah. Qalu wal fana'u ala thalathati wajhin, dan kebinasaan itu terdiri atas tiga wajah. Pada fil af'ali, pertama adalah kebinasaan dalam perbuatan-perbuatan umum. Kebinasaan dalam perbuatan-perbuatan umum. Wa minhu, dan diantaranya qauluhu la fa'ila illallah, artinya tidak ada yang berbuat selain daripada Allah. Tidak ada yang berbuat selain daripada Allah. Ini adalah tamak fil af'al. Wa fana'u fi sifat, yang kedua adalah kebinasaan dalam sifat. Binasaan dalam sifat, dalam arti dia tidak mengakui ada sifat selain daripada sifat Allah. La hayya wa la alima, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mengetahui, dalam kebetulan tidak ada juga yang kuasa, tidak ada yang kuasa. Orang tidak ada, tidak ada yang berikan, tidak ada yang berikan. Walau sami'a, dan tidak ada yang berikan. Walau basira, dan tidak ada yang berikan. Walau mutakallima, dan tidak ada yang bicara. Walau hakikati syahadatan yang bilamah wasyarullah, panah daripada sifat. Wa bana'u fidzati, dan yang ketiga adalah panah dalam zat. Panah dalam zat. Ayat la mawjuda al-itlaqi, artinya tidak ada secara itlaq, secara mutlak, tidak ada sesuatu illa Allah, kecuali Allah saja. Illa Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala. Wa ansyadu bidzalika, dan mereka itu memberitahukan, menyanyikan dengan demikian itu di mana maf'ulun dalam syarah. Wa'yabna thumma yabna thumma yabna, fakana fana'u ainul baqai, mafa'ilun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilun mafa'ilun fa'ilun. Sah masuk. Wa'yabna thumma yabna, maka ada binasa, kemudian ada binasa supaya benar binasa lagi. Karena ini ainul baqai, maka adalah kebinasaan itu hakikat daripada keabadian. Kebinasaan itulah merupakan hakikat daripada keabadian. Wa qala sayyidi Muhyiddin, berkata Wali Muhyiddin, man syahida khalqa la ta'lamu faqad faza. Man syahida khalqa la ta'lamu faqad faza. Siapa saja yang menyaksikan makhluk ini tidak ada kekuatan bagi mereka, faqad faza, maka orang yang menyaksikan itu beruntung, menang. Wa man syahida la hayata lahu, dan siapa saja yang menyaksikan makhluk itu la hayata lahu, tidak ada
dan siapa saja yang menyaksikan mereka. Hakikat tidak ada, pada hakikatnya tidak ada. Maka puasalah maka saya sudah sampai kepada malam wa syadu bihada, dan telah menyanyikan pada ini mana syarul khalqa syarabi faqad tarqa min hijabi ila wujudin yaran bila berdiratin wa naktirabi walam yusharik bihi siwahu hunaka yuda ila sawabi fala fiqara bihi ilayhi wala mushira ila al-khiqabi. Ada maksud mafailun atau kaulun. Mana syarah, siapa saja yang melihat makhluk ini kasar dibagikan mata organa. Mana syarah, siapa saja yang menyaksikan makhluk ini kasar dibagikan mata organa, maka sesungguhnya dia sudah meningkat daripada hijab. Artinya hijab sudah terkuat, lalu dia naik daripada hijab itu ila wujudin, kepada suatu wujud yawahu datang yang dia lihat sudah pecah. Walau tidak ada tidak ada kejauhan dan tidak ada yang berdekatan, ada beda tidak ada berdekatan. Walau yusyrik bihi siwahu, dan dia tidak menyaksikan dengan selain Allah. Hunaka yang di dalam sawar yuda ila sawar, di sanalah yang diberikan petunjuk kepada Allah. Fala khitab bihi ilahi, maka tidak ada khitab dengan adanya walau syirak tidak khitab, dan dia tidak juga memberikan petunjuk kepada khitab. Jadi sebagai sambungan daripada yang sudah kita pelajari, yaitu tentang masalah ini. Mimma yadulluka ala wujudi bahrihi subhanahu an hajaraka an bima laysa bimawjudin ma'ah. Sebagai tanda bahwa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada ma'rifat itu, maka dia membimbing kita dalam sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas untuk terjadi diri. Sampailah kita kepada dari itu semua, maka semua makhluk adalah binasa. Semua makhluk itu panah. Walaupun dia wujud makhluk ini dengan kasat mata kita lihat gunung bulan tinggi, kita juga lihat langit biru. Maka makhluk wastu kita. Artinya bagaimana mungkin akan bisa tetap suatu yang baru bersama orang yang ada baginya sifat tidak. Jadi tidak, orangnya ada bodoh. Jadi tidak. Li'annal batila la yasduqu ma'a dhurril haqqi. Karena bahwasanya yang batil itu tidak akan bisa tetap beserta dengan kebenaran. Kama qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa qul ja'al haqqa lakal batil. Katakanlah hai kasih Muhammad, telah nampak yang namanya kebenaran, lalu hilang kebatilan. Artinya begitu nampak kebenaran, niscaya hilang kebatilan. Inilah termasuk dia khabar yang besar, isyariah makna. Jadi iza jalan al-haqqu pada batil, apabila yang namanya kebenaran itu datang, batil pasti akan hilang.
pasti akan ganti. Maka sebagian daripada para sufi tidak bisa bercampur antara hak dan batil. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan atas data bismil haq wal batil, jangan kalian campurkan antara kebenaran dan kebatilan. Padahal sesungguhnya sangat-sangat jelas dalam Al-Quran sendiri sebenarnya untuk menafsirkan kata bismil haq wal batil itu pada akhir sudah kafi. Faman kana yarju liqa'a falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka silahkan dia beramal saleh dan jangan sekali-kali dia syirik dalam beribadah. Kok ibadah bisa syirik? Nah di sini kan dicampurkan. Dia kelihatan ibadah sesungguhnya syirik. Apabila dari dia itu kan syirkul khafi. Ada orang yang dia dalam ibadah. Nah, padahal dia sedang ibadah menurut saya kita. Tetapi sesungguhnya dia syirik. Nah, disitulah iltibas bainal haq wal batil. Maka ini yang kadang-kadang seringkali membuat orang lama-lama syiriknya menjadi besar. Karena apa? Karena seperti yang diterangkan sebelumnya, la sigara ma'al istimrar. Tidak ada yang kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus. La kibara ma'al istimrar. Tidak ada besar-besar kalau disertai dengan istighfar terus, istighfar. Kalau saya katakan bahwa hal pasal min qaulil qaul. Min qauli al-qaul kullu zaman. Saya katakan pasal ini dia termasuk bagian daripada ucapan yang kaifa tasawwur ini dan ibarat yang sebelumnya yang satu itu termasuk bagian daripada al-qaul zulmatun. Qaul ini gelap. Kullu zulmatun. Ila huna abda'a bil mu'allifu wa yataqudda. Sampai di sini sesungguhnya telah memulai. Jadi bid'ah itu kan orang yang ngawal sama dengan bada'ah itu sama dengan bada'ah sesungguhnya. Kalau bada'ah itu memulai, kalau bada'ah itu melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, berarti kan memulai. Disinilah memulai ada yang mu'alif dengan sehingga permulaan. Artinya kalimat-kalimat semacam ini belum ada yang pernah diucapkan oleh para ulama-ulama tasawuf sebelumnya, termasuk guru daripada beliau. Begitu dia mengembangkan pemikiran-pemikiran daripada gurunya, maka ini sesungguhnya adalah yang paling indah apa yang diciptakan oleh mu'allim oleh Ibnu Athaillah. Kemudian wa utiya fihi dan diletakkan padanya bima tuqarribul a'yunu dengan apa yang mendekatkan akan oleh mata-mata wa talabul bil asma dan menjadi senang enak mendengarkan oleh pendengar-pendengar. Fa innahu radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya dia mu'allim radhiyallahu anhu melakukan pengajian daripadanya zakara jami'an muta'alliqatil zuhuri. Zakara telah menyebut jami'an muta'alliqatil zuhuri, telah menyebut semua arafah yang nampak. Wa abtala hijabiyata kulli zulamin, dan yang membatalkan dinding-dinding semua kegelapan. Kulla zulamin wa nurin, dan semua sinar. Wa amraka bil haqq, dan yang memperlihatkan kepada engkau akan kebenaran. Ru'yata yamin, dengan penglihatan yang nampak. Wa burhanin, dan dengan dalil-dalil. Wa rafa'aka maqamil iman, dan dia mengangkat engkau daripada maqam iman ila a'la maratil ihsan, kepada paling tinggi tingkat ihsan. Ini ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril bertanya pertama tentang iman, baru tentang Islam. Ada yang mengatakan tentang Islam, baru kedua yang tentang iman, baru ketiga ihsan, ittifaq ulama. Jadi kalau orang bertanya mana dulu iman daripada Islam, ada yang mengatakan iman itu daripada Islam, karena boleh jadi orang beriman tanpa Islam dia
Ada yang mengatakan Islam itu bukan daripada iman. Karena apa? Keimanan tanpa keislaman tidak akan bisa berubah. Begitu juga keislaman tanpa iman tidak akan bisa berubah. Nah, soal mana yang dibuat, mana yang belakangan, kita ambil satu contoh. Ini kan Abu Thalib, dia beriman semua. Dia beriman, dia percaya Allah itu Esa. Dia percaya Rasulullah itu dengan sekuat keyakinan bahwa dia memang betul jadi Nabi dan Rasul. Tapi tidak Islam, tidak mau mengucapkan syahadat. Ini secara saja akidahnya Allah. Nah, kemudian ada orang yang Islam tidak tunduk, dia patuh. Bahkan dia menjadi budak bagi Rasulullah SAW. Apapun diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang berupa perbuatan-perbuatan rumahan seperti seorang pemuda Yahudi yang menjadi pembantu Rasulullah, tapi pada akhirnya dia beriman. Selama itu dia tidak mau dia beriman, tetapi dia patuh kepada Rasulullah apapun yang dikatakan. Sehingga pada akhir hayatnya pemuda Yahudi ini yang menjadi pembantu Rasulullah itu, dia ditalkin oleh Rasulullah untuk syahadat tadi. Tapi kebetulan di samping kiri kanannya ada yang berada. Lalu si Yahudi ini berkata, Pak, gimana? Apakah saya ikuti beliau? Akhirnya bapak dan ibunya berkata, ya waladi, afiq al-Basir, wahai anakku, taati al-Basir. Barulah pemuda Yahudi berkata, bagi masyarakat, berarti di saat itu dia betul-betul menunjukkan keimanan. Nah, tentang Esa ini adalah sepakat orang bahwa dia posisi ucapan nomor 3. Tetapi karena di situ dalam riwayat yang terpakai bahwa bukan jamak, maka sesungguhnya iman Islam dan Esa ini adalah merupakan segitiga yang saling yang bersama sisi. Jadi manapun yang terhubung bisa. Yang penting pada akhirnya tiga-tiganya ada. Misalnya seperti lagi ini di sisi pemuda Yahudi ini, dia semuanya sudah Esa, sudah Islam. Dia sangat rapuh sudah semuanya, tapi tinggal satu yang belum iman. Atau sebaliknya, imannya sudah ada tapi Esa sudah ada. Kemudian Islam yang belum ada. Nah, kalau yang tidak ini ada walaupun pada akhir hayatnya, maka dia masuk dalam kategori mengkana iman tidak akan kita menjadi dalam iman yang berbeda. Siapa saja yang ada dalam hatinya ukuran atom daripada keimanan yang akan menyatakan kayak atom seperti kecilnya. Iman ada masih dalam sesuatu walaupun mungkin sebetulnya masuk neraka. Jadi tentang Esa ini, tentang Esa. Oleh Rasulullah Muhammad baru kepada Esa kulla zalika fi awjazil yang mengangkat kekayaan engkau sampai kepada paling tinggi maqam Esa kullu zalika semua yang akan fi awjazil yaitu pada dalam bahasa yang paling singkat hanya dengan singkat-singkat dan tidak terlalu banyak hanya lemak dan berpindah pada yang lainnya. Kemudian wa afsah ibarat yang paling masuk ibarat dan ibarat yang paling masuk. Wa tamit tasrih yang paling sempurna penjelasan. Wa apa isyarat yang paling lembut tunjuk. Kalau lam yakun bi hadzal kitab, kalau lam yakun, maka kalau tidak ada piada kitab illa hadzal fasl. Seandainya tidak ada dalam kitab ini kecuali pasal itu saja yang ada. Tidak usah kita tambah lagi. Lakana kafian syafian, niscaya adalah dia jadi cukup syafian dan menjadi obat. Pajazan Allahum anna khairan. Maka mudah-mudahan memberikan balasan dia oleh Allah SWT dari kita khairan yang sudah baik dari balasan sudah baik. Cuma kalau dia orang mudah berkata, dia orang ma taraka min al-jahdi syai'an, tidaklah meninggalkan minal-jahdi daripada kebodohan itu syai'an sedikit pun. Artinya tidak tersisa sedikit pun daripada kebodohan itu. Man arada an yudha'il waqti, bahwa dia orang yang berkenan bahwa dia berbuat dalam suatu waktu gaya Allah azza wa jalla
selain daripada apa yang dinampakkan oleh Allah padanya. Artinya gini, ibarat ini menyatakan orang yang paling bodoh atau mungkin tidak ada yang tersisa kebodohan-kebodohan itu, selain daripada orang yang menganggap bahwa dirinya mengerjakan sesuatu pada suatu waktu adalah bukan dengan kehendak Allah, atau dia ingin melakukan sesuatu pekerjaan pada suatu waktu selain daripada apa yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berencana. Kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Memang dalam Al-Quran kadang-kadang baiklah agama katakan Allah. Kalau sudah berencana maka serahkan kepada Allah. Nah sekarang di sini orang yang paling bodoh itu adalah orang yang mengatakan dia yang pokoknya besok pasti sudah, pokoknya tepat waktu, pokoknya tidak boleh kelatan. Nah, dianggap bahwa dirinya yang menentukan waktu, dianggap dirinya yang menentukan apa yang dia lakukan itu. Idza aqama Ta'ala al-'abda, apabila mendirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan hamba fi halin min al-ahwal, pada satu keadaan dalam beberapa keadaan. Allati la yadhurruha syar'u, yang tidak mencela akan ada syarat. Fal yaltazim husnal adabi, maka hendaklah dia melazimkan husnul adab ikhtiyari baqa'i, pada memilih akan keabadiannya ayat atasnya. Mudah-mudahan keridaan Allah biar dengannya. Artinya seorang hamba itu kalau sudah menempatkan seorang hamba, Allah kalau sudah menempatkan seorang hamba pada satu keadaan di antara keadaan-keadaan yang memang tidak dicela oleh syarat, maka wajibnya husnul adab kepada Allah untuk memilih keabadiannya, hanya keabadian Allah atas sesuatu keadaan itu dan kepada Allah dibanding dengan keadaan tersebut. Artinya begini, setelah kita berencana tawakal kepada Allah, artinya pokoknya tinggal kita tunggu bagaimana nanti maunya Allah. Kita memang sudah menentukan pada hari ini, jam ini, kemudian di tempat ini, bulan ini, bagaimana mau Allah. Seperti ini yang getol berbicara tentang reform yang terjadi pada bulan hari Jumat kemarin ini. Itu sekarang yang mengatakan itu kan begitu maunya Allah, kita semua sudah berbicara. Padahal itu sebenarnya untuk apa? Bisa menambah ratingnya saja. Itu sehingga itu kan maunya Allah. Saya sudah perhatikan, kok tidak pernah berpindah. Metode ini dari apa awalnya ditemunya tidak pernah berpindah. Saya perhatikan sampai beberapa jam tidak berpindah. Si rekayasa itu. Jadi Allah kayak hijab kan itu. Akhirnya sekarang sudah tidak terjadi atau terjadi tapi tidak ada reform. Maka bejukan bukti daripada kita ini adalah sudah memberikan segala sesuatunya kepada Allah. Ikut juga berbicara sebelumnya Al-Hidayah berindu ini. Abu Samad juga beritu ulama besar. Kemudian itu Buya Yahya. Dia berbicara tentang hal ini, tetapi semuanya tetap mengatakan itu kemungkinan prediksi daripada para peneliti yang mungkin sedang menyelesaikan S3-nya profesor dan yang jurusan astronomi. Jadi kalau kita bicara melakukan sesuatu, maka kita lazim wajib hukumnya husnul adab. Bagaimanapun semangatnya kita menyusun suatu rencana, kemudian kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nanti bagaimana maunya Allah. Kalau usalli kepada Allah Ta'ala wal yuraqib billah Ta'ala, hendaklah dia mengawasi akan Allah SWT fi muraati adabnya, yaitu pada memelihara adab-adabnya. Artinya di sini kita wajib
hati-hati mengatur hati kita sehingga sedikit pun tidak ada kecenderungan di dalam hati kita ini tetap yang mengatakan saya yang mengatur waktu, kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Dan juga waktu yang mengatur kita tidak kepada Allah. Nah, jangan sampai ada semacam itu. Kita awasi hati kita. Wal yuwafiq muradallah, dan hendaklah dia menyepakati dengan Allah. Artinya kemauan kita itu harus mengikuti kemauan Allah. Ini kadang-kadang sangat sulit. Sangat sulit ketika kita memburu-buru menginginkan sesuatu yang menurut kita sangat membahagiakan, sangat membanggakan, sangat menyenangkan, pokoknya akan segala-galanya. Tapi tiba-tiba di saat kita akan mendapatkannya ternyata gagal. Kita tidak dapatkan. Mampukah kita mengendalikan emosi? Atau mungkin sebaliknya kita marah, seperti Nabi Musa misalnya, dikisahkan yang membantu suhu yang ada pada dalam bisa kita tolong. Apakah memang begitu dari Musa karakternya? Seperti yang digambarkan salah saya dalam Al-Quran itu. Sehingga menurut saya dia memang kan dia pegang jarum kakaknya dengan ini bulu tubuhnya sampai kakaknya maka yang benar-benar dan tak perlu beli. Nah, secara zahirnya begitu. Padahal apakah begitu karakter Nabi Musa secara zahirnya? Atau mungkin kita update penafsiran semacam itu supaya bisa membebaskan keetika kita terhadap Nabi Musa sebagai seorang nabi yang emosional. Nah, ini artinya bahwa keinginan kita itu harus mengikuti kemauan Allah. Itulah perintah Allah. Itulah perintah kita membayarkan resiko. Kalau gagal nanti bagaimana ya? Apakah saya akan sanggup dalam kegagalan itu? Padahal kemungkinan besar kegagalan itu jauh lebih besar daripada kesuksesannya. Karena kalau dia sukses umpama, dia akan jadi takabur, dia akan jadi sombong dengan apa yang diraihnya berupa prestasi seperti Qarun, seperti yang diraih oleh Haman, seperti yang diraih oleh Fir'aun. Sebaliknya, dengan kegagalan dia akan menjadi orang yang tawadhu. Dia ingat bahwa ternyata kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan. Ternyata Allah lah segala-galanya. Dia ingat kepada Allah. Nah ini yang akan membuat kita menjadi orang yang betul kita sampai kepada orang yang radhi, orang yang ridho atau tidak. Karena mereka daripada dia itu adalah tetap perasaannya sukses atau gagal. Kalau dia sukses tidak berhubungan, kalau dia gagal tidak berputus asa. Itulah orang itu. Kadang-kadang nanti karena akan dia ditinggalkan oleh pacarnya, dia dalam sendiri. Mendingan kalau di berkelapa, di kolom komatnya pakai bulan dulu. Itu biasa ucapan orang kolom ya. Kadang-kadang kalau dia tinggalkan di pacarnya, dia kulit sama cobek. Dia makan sama itu. Itu caranya. Akhirnya setelah dia keluar air matanya maka sampai hidusnya dia bisa melupakan. Dan daripada dia minum banyak dia baik minum sama. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wal yuwafiq muradallah ta'ala bidzalika, hendaklah dia menyepakati kepada Allah SWT dalam itu hatta yakuna, sehingga adalah walladhi yang kurbannya dialah yang memindahkan dia daripadanya. Qala Abu Usman radhiyallahu anhu, berkata Abu Usman, mudah-mudahan Allah daripadanya, mundu arba'ina sanatan, bagiku
40 tahun ma'aqamani Allah Ta'ala fi hal, tidak menempatkan, tidak mendirikan kata-kata oleh Allah